Custom itu nggak cuman kita pasang part-part plek-plek itu, nggak. Estetiknya harus dapet. Mau sebagus apapun bodi motor custom lo, kalau kaki-kakinya jelek, lo pasti nggak akan ngerasa puas. Orang biasanya kalau mau anak motor tua lebih seneng yang begini daripada produk baru. Penyok-penyok gini originalnya. Ya kalau Pak Jokowi bisa pada akhirnya bisa custom motor di Katro sih ceritanya panjang sebenarnya ya. Saya suka ini, Suka apa motifnya, corak-coraknya. gitu ya. Unik gitu ya. Ya unik ya. Kita Harley ngerjain, Triumph ngerjain, Royal Enfield udah pasti. Terus kita ada pengecatan juga, ada painting di belakang, ada rebuild engine juga, kita pernah ngerjain, sama ya custom. Ya untuk awal, sebelum motor masuk udah pasti kita konsultasi dulu, ngobrol, dan kita buatin desainnya, gambar sendiri mas. Ya masih kasar sih, bukan dibilang orang desain juga, soalnya bukan orang desain. Ya gambar seadanya aja, yang penting kelihatan bentuknya lah. Kalau custom body ngomongin desain ya, berarti kalau masalah desain itu biasa customer memang udah punya konsep. Cuman emang gue selalu mengedukasi mereka bahwa kalau bisa motor custom itu jangan jiplak. Gua sih biasanya kalau ada customer datang, mereka pasti bawa gambar, tapi dari kita itu pasti selalu ngeluarin gambar juga gitu, desain juga. Mereka ngasih gambar referensi sekitar 3 sampai 10 referensi. Nah, dari 3 sampai 10 referensi itu nanti kita adopsi di satu desain yang kita buat ulang lagi. Nah, nanti desain itulah yang bakal kita jadiin hasilnya gitu kan, kita bikin motornya. Kalau misalnya dari desain itu ada yang nggak serk dari customer, nanti masih bisa direvisi gitu-gitu sampai si customer senang. Biasanya kan kalau untuk motor tua itu mereka lebih senang dengan orisinilan, balik lagi ke warna aslinya atau pesanan warna tapi masih mempertahankan bentuk orisinilnya. Ini Jawa, mereknya Jawa, buatan Ceko, 3,5 cc. Masih Ceko, tahun 52. Jadi kita harus nyari barang orisinilnya lagi. Entah itu lewat eBay atau lewat link teman-teman juga. Ini orisinil, mungkin bentuknya jelek tapi ini orisinil. Nah orang biasanya kalau mau anak motor tua lebih seneng yang begini daripada produk baru gitu. Nah kita juga nyari barang-barang ginian juga susah kan. Penyok-penyok gini orisinilnya. Jadi gue pengen punya motor custom untuk pakai harian, ya kan? Itu budget maksimal paling sekitar 50 sampai 60 juta maksimal ya untuk harian gitu. Karena memang barang-barang handmade-nya itu lebih sedikit. Namanya motor custom, apalagi kalau kita udah ngomongin untuk kontes, harusnya budgetnya unlimited gitu loh. Karena emang tujuannya untuk tampil yang terbaik gitu kan. Ini kalau sekarang yang Euro 4 harganya 115 kurang lebih ya. Kalau second sih masih dapat 90, 95.
Kalau yang ini perkiraan estimasi sekitar 50-60 Juta. ya. Itu banyak makan part yang hedon lah ibaratnya. Partnya lumayan. Part juga mahal mas sebetulnya. Ini sepasang depan belakang 11 juta. Ini produk Amerika. Pertama itu gini, mau sebagus apapun bodi motor custom lo, kalau kaki-kakinya jelek, lo pasti nggak akan ngerasa puas. Tapi kalau bodi customnya itu biasa aja, tapi kaki-kaki lo tuh bagus, pasti lo ada titik di mana lo ngeliat motor, wah keren ya gitu. Jadi emang tergantung di kaki sebenarnya. Ya kalau Pak Jokowi bisa pada akhirnya bisa custom motor di Katro sih ceritanya panjang sebenarnya ya. Ketika Katro sudah melek digital, gua akhirnya bikin channel YouTube gitu kan. Nah video-video itu berdampak kepada ditonton sama Mas Gibran. Dan hasil motornya itu yang Royal Enfield, setelah jadi itu kita pajang di salah satu event otomotif di Jakarta waktu itu. Cuman ngedisplay motornya Mas Gibran doang. Hari Minggu datang, Pak Jokowi ngeliat motornya, beliau tertarik untuk bikin motor custom gitu kan. Desainnya itu dari kita ya, Pak Jokowi bayangannya seperti apa, kayak gitu-gitu kan, maunya motornya seperti apa gitu. Kita kasih referensi banyak waktu itu, sampai jadi motor kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin kita udah ngeluarin sekitar 50 desain. Kita dituntut untuk harus pertama jadi sesuai on time, nggak boleh meleset, bahkan harus lebih cepat. Waktu itu kita garap motornya itu 2 bulan. Ketemu Pak Jokowi, ya udah gue tanya langsung di situ. Pertama memang dipakai jalan enak sekali, saya pakai enak sekali dan pas untuk jalan juga. Tapi yang saya lihat juga selain itu juga di sisi penampilan juga bagus sekali. Custom itu nggak cuman kita pasang part-part plek-plek gitu, nggak. Estetiknya harus dapat, proporsi juga harus dapat gitu. Paling cepatnya 2 bulan. Karena kan custom itu nggak bisa diburu-buru. Maksudnya perlu imajinasi, perlu konsep yang mateng, nggak asal templok-templok doang. Orang keluar duit banyak, hasilnya nggak bagus, buat apa gitu mas? Kadang-kadang kita juga nggak menutup kemungkinan misalnya ada customer A bikin motor model chopper gitu ya. Terus customer B juga pengen minta dibikinin seperti model motor si A. Itu biasanya kita nggak tolak. Cuman khusus untuk motor Pak Jokowi ini kita nggak bikinin. Mau dibedain dikit kita nggak bikinin. Takutnya dipakai buat yang negatif. Untuk ngerjain sebuah motor custom, rata-rata di Katros tuh 3 bulan. Dari motor standar biasanya mereka pengen upgrade jadi ban lebih besar atau suspensi yang lebih kelihatan keker gitu kan. Itu kita mulai dari situ, lalu masuk ke bagian bodywork. Lalu masuk lagi ke painting dan terakhir secara singkat di perakitan. Saya suka ini, Suka apa? motifnya, gitu coraknya. Ya. Unik gitu ya. Ya unik ya sih. Apa ya? Ya belum pernah lah kayak gini diaplikasikan ke motor. Yang berani bikin kayak gini ya cuma Katros. Ini kan medianya kecil ya, jadi motor kecil bisa sedetail ini. Kalau niru plug 100% niru banget sih. Karena kan setiap bengkel tuh punya karakter masing-masing. Punya karakter sendiri gitu. Soalnya kan nggak bisa niru 100% mas, nggak bisa. Kalau niru kan orang punya hak cipta gitu. Ya paling saya ngasih referensi ya kayak gini. Makanya tiap motor yang masuk ke sini misalkan mau custom stylenya yang berbeda, saya bikin yang berbeda gitu. Kayak misalkan bobber, stylenya bobber tapi beda sama yang lain gitu mas.
Custom motor sekarang tuh makin berkembang mas. Motor baru aja sekarang dibikin kayak motor zaman dulu gitu kan. Kayak motor-motor tua. Yang muda ditua-tuain gitu. Semua motor bisa di custom mas. Motor Matic juga bisa di custom. Kayak contoh motor-motor drag gitu, motor Matic itu termasuk custom juga. Jadi ngerubah bentuk aslinya ke bentuk lain kan. Jadi nggak harus motor tua doang. Kita sendiri sebenarnya kalau nggak custom itu, kita sebenarnya peruntukannya untuk harian, untuk dipakai di penggunaan sehari-hari gitu kan. Yang pasti kalau untuk masalah surat-surat, kita koordinasi sebenarnya yang penting itu warna masih tetap sesuai dengan STNK dan mesin, sasis masih ori ya, dalam arti gitu, sasis masih ori. Terus rangkanya juga, nomor rangkanya juga masih sesuai dengan STNK, nomor mesin juga sesuai dengan STNK, dan motor itu warnanya sesuai dengan STNK. Itu pasti kita selalu jelasin ke customer gitu kan. Itu regulasinya. Tapi kalau untuk dunia kreatif lain, teman-teman di sini yang di bidang kreatif, yang pengen ngembangin usahanya, pesan gue cuma satu, konsisten. Pahit manis harus dilewatin gitu. Karena gak selamanya kita dibawa terus mas. Bengkel kecil yang kayak saya ini nggak mungkin dibawa terus. Menurut saya menguntungkan mas, bisa hidup. Dalam artian bisa hidup, nggak perlu untung besar. Tapi saya bisa hidup dengan passion saya. Nggak mungkin hasilnya itu pahit, nggak mungkin. Karena saya ngalamin pahit itu udah berapa tahun mas. Pasti ada manisnya nanti di ujung lah. Nggak tahu itu kapan, tapi pasti. Kalau penghasilan mungkin kita nggak target banyak ya, jadi ngebangun relasi aja. Lebih dianggap sebagai apa ya, konsultan lah gitu. Jadi Katros-nya sekarang posisinya gua pertahankan. Karena Katros lahirnya dari garasi rumah, jadi gue tetap pengen di rumah, itu satu. Yang kedua, Katros itu bukan tempatnya yang gede, tapi namanya aja. Landasan gue di situ. Kalau misalkan ada rezeki, saya pengen bikin motor buat sendiri gitu. Harley XR 7,5. Itu tapi gak usah di custom mas, udah ganteng aslinya.